Halo semuanya, welcome to GMX Phantom TV Great Watch second episode with me, Aisyah Daulay. Dan kali ini kita akan bahas beberapa hal mengenai Great Girls. Karena kebetulan Formula One sedang ada summer break dan juga tidak ada berita-berita panas yang mungkin kita bisa bahas di episode Great Watch kali ini. Karena terakhir tuh kita sempat bahas tentang transfer market ataupun kayak driver market Oscar Piastri yang sampai sekarang masih diomongin di fans-fans Formula One juga. Jadi kali ini karena kemarin gue sempat juga untuk nonton podcast session Glael dan Deddy Komuzer yang sempat membahas tentang hal Umbrella Girls, dan juga kita tertarik untuk bahas kenapa Great Girls ini sekarang udah nggak ada, karena Formula One sendiri itu sangat identik dengan adanya Great Girls yang udah menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Dan sejak kita cari-cari dan ternyata Great Girls itu udah dari tahun 1960. Jadi untuk kalian yang mungkin udah lama gak nonton Formula One dan juga ingetnya Formula One tuh ada Great Girls, tapi kebetulan tuh Great Girls tuh emang sudah gak ada lagi di Formula One. Nah, karena banyak yang belum tahu Great Girls itu ternyata udah gak ada di Formula One, kita berasa bahwa sekarang tuh udah signifikan banget dan juga perbedaannya itu udah jelas dengan adanya mungkin ada W Series dan juga beberapa organisasi ataupun tim Formula One yang membantu suatu movement ini gitu, walaupun emang ada pro kontra. Nah, untuk kalian yang penasaran, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja mengapa Great Girls sudah nggak di Formula One dan kenapa ini juga bisa menjadi salah satu game changer di motorsport. Seperti yang kita ketahui, Formula One ini sangat identik dengan adanya para Great Girls yang biasanya meramaikan paddock Formula One sendiri ataupun menemani para pembalap ini untuk naik ke podium. Dan Great Girls ini juga seperti yang kita ketahui, dia ini udah ada dari tahun 1960. Walaupun emang Great Girls ini tidak sepenuhnya hilang dari Formula One, tapi Great Girls ini seperti kayak banyak yang bilang pada awal keputusan yang diambil oleh Liberty Media pada tahun 2018, ini seperti kayak identitas Formula One tuh kayak sebagiannya tuh hilang, karena Great Girls ini salah satu yang kayak bikin banyak orang tuh tertarik untuk nonton Formula One. Nah, karena itu juga Formula One ini sejak diambil ataupun dibeli kayak media interestnya oleh Liberty Media, mereka memutuskan bahwa mempunyai Great Girls lagi di track itu udah gak sesuai dengan norma-norma yang mereka percayai ataupun beberapa nilai modern yang mereka pikir tuh kayak terlalu mengobjektivitaskan wanita gitu. Selain menjadi Great Girls, mereka itu tentunya bisa mengejar karir sebagai pembalap ataupun beberapa role yang lebih penting lagi daripada menjadi Great Girls. Akhirnya keputusan ini pun dibuat oleh Liberty Media di tahun 2018 dan sampai sekarang Great Girls pun itu udah nggak ada kecuali di balapan seperti Monaco dan mungkin beberapa balapan pada dulunya gitu ya, tapi mungkin sekarang itu hampir semua balapan itu udah nggak mempunyai Great Girls lagi. Karena itu tentunya banyak banget pro kontra dari beberapa figur Formula One dong, dan juga dari figur MotoGP pun. Marquez sempat bilang bahwa statement ini dia nggak setuju, karena dia tuh setuju bahwa Great Girls itu mempunyai beberapa job yang mungkin penting dengan schedule dia tuh yang lumayan padat gitu. Mungkin selain untuk menghias paddock dengan baju-baju mereka ataupun dengan tampilan mereka, Marc Marquez sendiri tuh kayak beropini bahwa Great Girls itu juga salah satu hal yang bikin fans tuh lebih tertarik ataupun juga memberi pekerjaan lebih banyak kepada Great Girls sendiri. Cuman karena keputusan ini dikeluarkan oleh Liberty Media, banyak banget yang udah ikut membagikan opini mereka. Selain fans, juga ada legenda Formula One Niki Lauda yang beropini bahwa hal ini bukanlah hal yang adil, karena dia tuh berasa Great Girls itu kalau misalnya Formula One bilang mereka tuh cuman kayak ngeramein pedok, itu salah. Karena kalau kayak gitu, cheerleader itu juga harusnya dihapusin, karena itu sama aja dengan adanya kayak meramaikan cewek yang mungkin kayak untuk menyemangati doang ataupun untuk meramaikan suatu acara olahraga. Dan statement ini juga dibantu oleh Sir Jackie Stewart, di mana dia tuh berasa bahwa Formula One ini udah nggak lagi accessible ataupun untuk semua orang, karena Great Girls itu juga berarti mereka tuh hilang kebebasan mereka mungkin untuk kayak memiliki pekerjaan yang mereka senangi, karena Great Girls sendiri itu mereka sendiri nggak ada komplain di mana mereka itu tidak dihormati dan sebagainya. Malah Great Girls ini senang dengan pekerjaan mereka dan juga menemukan pekerjaan sebagai Umbrella Girls ataupun Great Girls itu sebagai hal yang enjoyable gitu. Nah, karena banyaknya statement yang pro kontra, juga ada statement dari Susie Wolff, yaitu salah satu figur wanita yang penting di Formula One. Selain dia adalah ex-team principal, karena season ini dia baru memutuskan bahwa dia ini adalah season terakhir dia di Formula E.
Susie Wolff sendiri beranggapan bahwa hal ini tidak sepenuhnya buruk. Dia malah mendukung sepenuhnya movement ini dengan menghilangkan Greek Girls dari Formula One karena dia percaya bahwa para wanita ini juga bisa pursue career yang jauh lebih bagus daripada menjadi Greek Girls. Mungkin seperti menjadi dirinya ataupun menjadi pembalap ataupun untuk menjadi setara dengan para lelaki di grid sendiri gitu, karena banyaknya pembalap itu cowok dan juga motorsport itu masih identik dengan male dominated world. Nah, karena itu setahun setelah hilangnya Grid Girls, maka W-Series itu diluncurkan. W-Series itu juga bertujuan untuk menambah banyaknya atau menambah seenggaknya ada pembalap wanita di beberapa seri balap yang lebih bergengsi, seperti mungkin mulainya ada F3 ataupun F2 dan tujuan mereka itu F1 karena pada saat W-Series itu dibuat mereka terinspirasi dengan adanya pembalap Formula One yang terakhir itu 40 tahun lalu dan dia masih menjadi wanita satu-satunya yang dihitung sebagai pembalap Formula One untuk the whole season. Akhirnya W-Series ini berinovasi sebagai seri yang penuh dengan wanita semua dan juga mereka itu fully funded, jadi mereka itu tidak butuh backingan sponsor yang kuat ataupun dana dari mereka sendiri. Jadi ini benar-benar 100% dibiayai oleh W-Series dan inisiatif ini sudah membantu banyak sekali wanita yang memang ingin berkarir di motorsport sebagai pembalap ataupun sebagai karir lainnya. W-Series ini juga karena mereka itu nggak mengandalkan backingan yang kuat ataupun sponsor ataupun uang dari masing-masing pembalap, mereka melainkan mengandalkan bahwa dari kemampuan mereka untuk balapan di lintasan dibandingkan dengan cowok-cowok lainnya ataupun pembalap lainnya yang juga sangat kompetitif. W-Series itu juga sifatnya bagusnya itu dia tuh lebih terbuka untuk opportunities yang ada di luar negara Eropa karena dia tuh punya banyak banget pembalap dari Southeast Asia, mungkin dari Jepang juga ada dan juga pembalap lainnya yang memang mempunyai ambisi untuk masuk Formula One di tahun-tahun kedepannya. Banyak sekali dari pembalap W-Series itu sudah ikut kayak academy dari pembalap dari tim Formula One. Kayak pasti kalian tahu Jamie Chadwick itu yang paling terkenal dari W-Series kan dia sudah memenangkan serinya 2 kali dan dia juga sekarang adalah Williams Academy driver. Dan tentunya ada Abby Pulling yang menjadi wanita pertama yang melintasi trek Saudi Arabia dengan mobil Formula One. Dan ini juga dibantu 100% oleh Alpine dan dia juga sudah menjadi bagian dari Alpine Affiliate Academy driver. Dan ini sudah menjadi support event Formula One dan juga Formula One lebih menguatkan slogan mereka sebagai We Race as One dengan adanya W-Series. Dan juga pembalap-pembalap W-Series ini lumayan menarik karena backgroundnya itu ada salah satunya yang menjadi stunt drivernya James Bond, ada yang menjadi reserve drivernya Aston Martin, Jessica Hawkins. Dua-duanya tuh jadi role Jessica Hawkins. Dia selain jadi stunt drivernya James Bond yang di film terakhirnya No Time to Die, dan dia juga adalah reserve drivernya dari Aston Martin. W-Series itu jadi dari opini gue sendiri itu tuh kayak lumayan mengganti image para wanita dari Grid Girls, dan dulu tuh mungkin Grid Girls itu adalah salah satu opsi satu-satunya untuk para wanita untuk kerja di motorsport gitu. Jadi kayak W-Series ini kayak lumayan mengangkat image para wanita dari menjadi Grid Girls hingga menjadi para pembalap yang setara dengan para driver-driver yang laki-laki tersebut gitu. Jadi kayak lebih menyetarakan dan juga lebih terbuka untuk kepada semua gender ataupun semua negara ataupun nationality, ethnicity apapun itu dari W-Series. Jadi mereka tuh lebih kayak fokus untuk membuka opportunity semua itu karena mereka tahu mungkin kayak talent kedepannya mungkin ada yang bisa berkompetisi di Formula One. W-Series itu juga selain itu inovatif mereka itu terus berlangsung sampai sekarang. Mereka juga kayak nge-expand lebih banyak venue yang mereka ingin datengin. Juga mereka sudah mulai nyampe ke Asia nih dari support eventnya Formula One. Nah, karena itu tapi W-Series itu pasti ada sebuah kayak downside and hal baiknya juga. Downside-nya itu mungkin kayak banyak dari mereka tuh yang tidak terlalu kompetitif dengan pembalap-pembalap cowok yang ada, tapi juga beberapa dari mereka itu sudah serius banget dan mungkin tahun depan kita bisa lihat beberapa perubahan dimulai dari F3 ataupun seri lainnya dengan adanya banyaknya wanita yang ikut mungkin dari W-Series gitu, karena W-Series itu kayak udah adalah salah satu pathway yang mungkin para wanita ini bisa ikuti. Nah, karena itu menurut kalian gimana nih dari penjelasan adanya beberapa hal mengenai Grid Girls ataupun W-Series ataupun image para wanita yang sekarang tuh udah mulai lebih terbuka dari adanya role engineer, team principal, ataupun sekalinya itu yang bekerja kayak di media ataupun untuk membantu Formula One agar berjalan dengan lancar. Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju untuk
untuk mengambil grid girls kembali lagi, atau kalian emang setuju untuk menghilangkan grid girls dari Formula One akan karena image-nya ini dan juga slogan Formula One terbaru yaitu We Race as One? Let us know in the comments and we'll see you in the next episode of Grid One.